Nah, ketika orang modern meninggalkan ibadah, mereka pikir mereka sudah singkirkan agama. Tapi satu pemikir Katolik dari Kanada bernama Charles Taylor menyelidiki dan menyadari orang modern membuat kita memiliki standar yang berpusat ke diri, tetapi orang modern tidak sadar kalau kita tetap manusia yang sama dengan orang dulu, yang perlu ibadah, yang perlu menyembah, yang perlu berkomitmen kepada yang ilahi. Maka meskipun orang modern tidak percaya agama, tapi kebutuhan menyembah tetap ada pada mereka. Saudara, satu kali ada seorang teolog Kanada yang kutip dari sebuah lagu dari seorang penyanyi aliran rock. Saya kurang tahu lagunya, tapi kata-katanya seperti ini. Saya tidak percaya Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak ada, tapi saya merindukan Dia. Ini kalimat yang aneh. Kamu bilang apa? Saya tahu Tuhan tidak ada. Oh, jadi kamu ateis? Ya, saya ateis. Kamu tidak percaya Tuhan? Tidak, saya tidak percaya Tuhan. Wah, kalau begitu kamu orang tidak beragama? Tidak. Lalu apa kerinduanmu yang paling besar? Saya rindu Tuhan. Loh, katanya nggak percaya Tuhan. Iya, saya nggak percaya Tuhan. Tapi kenapa kamu bilang kamu merindukan Tuhan? Dia mengatakan karena konsep tentang Tuhan yang saya pelajari dari kekristenan begitu menarik. Tuhan tidak ada, saya tidak percaya, tapi saya merindukan Dia. Tuhan tidak eksis, tapi saya ingin Dia. Ini kalimat yang aneh, tapi ini kalimat seperti mewakili orang modern yang setelah meniadakan Tuhan ada di dalam kehidupan yang merana. Seorang bernama Friedrich Nietzsche, dia tulis buku yang judulnya adalah Joyous Science, ilmu pengetahuan yang penuh dengan sukacita. Di dalam buku itu dia mengatakan, dia menuliskan sebuah cerita tentang orang gila yang teriak-teriak di pasar. Orang ini teriak mengatakan, tangan kita penuh darah, tangan kita penuh darah. Semua orang di pasar kaget. Ada orang gila teriak-teriak tangan penuh darah. Lalu orang itu teriak, kita sudah bunuh Tuhan, kita sudah matikan Dia, Tuhan sudah mati. Semua orang di pasar garuk-garuk dan mengatakan, kamu ngomong apa sih? Dia mengatakan, Tuhan sudah mati. Orang di pasar bilang, Tuhan sudah lama mati. Kok baru nangis sekarang? Tuhan sudah mati dari dulu. Kita sudah nggak percaya Tuhan dari dulu. Eropa sudah sekuler dari dulu. Eropa sudah menolak Tuhan dari abad lalu. Kenapa baru nangis sekarang? Lalu orang gila itu mengatakan, justru saya baru sadar. Karena Tuhan sudah tidak ada, maka kita tidak punya harapan. Karena Tuhan sudah tidak ada, maka kita muram. Semua yang baik yang tadinya kita kembangkan, itu berdasarkan dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Sekarang Tuhan sudah tidak ada, maka kita punya masa depan yang menakutkan di depan. Nah, maka Nietzsche pun sadar, tanpa Tuhan Eropa akan gelap. Tapi nggak ada pilihan karena Eropa mengatakan Tuhan nggak ada. Wah, kalau begitu orang meniadakan Tuhan, merasa jadi kosong. Orang tanpa Tuhan tetap perlu beribadah. Kalau begitu absennya Tuhan di dalam hati harus segera diganti yang lain. Maka saya minta saudara renungkan, termasuk saya dan saudara, mari renungkan hidup kita. Apakah yang paling membuat kita merasa kosong? Tahukah engkau bahwa engkau merasa kosong karena Tuhan tidak hadir di situ? Bukan karena kurang uang, bukan karena tidak ada orang jadi pacarmu, bukan karena engkau punya keluarga yang kurang baik, bukan karena pasanganmu kurang baik, bukan karena orang tuamu kurang baik, bukan karena anakmu kurang baik, tapi engkau kekurangan Tuhan. Tuhan tidak hadir, atau kalaupun Dia hadir, engkau tidak pernah menikmati Dia. Tuhan ada, tapi kita tidak nikmati Dia. Tuhan hadir, tapi kita sepelekan Dia. Tuhan mau disembah, dan Tuhan mau memberi nikmatnya, tapi kita abaikan Dia terus. Maka karena terlalu lama mengabaikan Dia, akhirnya Tuhan mengizinkan kita seperti hidup tanpa Dia. Waktu kita hidup tanpa Tuhan, baru kita sadar hidupku kosong. Kenapa aku merana? Kenapa aku sengsara? Kenapa aku rasa ada yang kurang dalam hidupku? Lalu ketika kita merasa ada yang kurang, kita tidak tahu apa itu. Seperti kalau kita sakit, kita tidak tahu apa yang salah dengan tubuh kita. Kita perlu cari dokter untuk tahu apa yang salah. Dokter, apa yang salah dengan tubuh saya? Nanti dokter akan berikan masukan dan dia berikan solusi. Nah, maka ketika kita sadar ada yang salah dengan rohaniku,
Kita perlu datang ke Tuhan, lalu tanya, Tuhan, apa yang salah dengan hidup saya? Apakah saya kurang kaya? Apakah saya kurang bahagia? Apakah saya kurang teman? Apa yang kurang dalam hidup saya? Dan Tuhan mengatakan, engkau kekurangan aku. Engkau tidak pernah bersuka karena aku. Engkau tidak pernah menikmati aku. Engkau tidak pernah mengharapkan aku. Engkau tidak pernah minta aku ada dalam hidupmu. Maka hidupmu kosong. Dan setelah kita kosong seperti itu, kita tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan Tuhan akan mengatakan, datanglah kepadaku. Mari datang dan menyembah. Mari datang dan sujud. Mari datang dan menikmati Tuhan. Ini kunci bahagia bagi zaman, setiap zaman, terutama zaman modern. Orang modern perlu Tuhan. Saudara yang sudah menyadari ini, saudara akan sadar banyak teman-temanmu yang bukan Kristen, atau yang Kristennya palsu, tidak menikmati hidup karena tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka perlu dengar kesaksianmu, bahwa engkau menjadi limpah hidupnya karena Tuhan. Engkau menjadi limpah karena Tuhan mencintai engkau. Inilah namanya penginjilan. Penginjilan itu bukan memberikan teori. Penginjilan itu memberikan kesaksian bahwa saudara sudah mengalami Injil. Injil aku alami dan aku bersuka cita karenanya. Maka selidiki hati kita. Kenapa kosong? Kenapa sepi? Kenapa tidak ada bahagia? Kenapa tidak ada gairah? Kenapa tidak ada sukacita? Jawabannya adalah karena tidak ada Tuhan. Saya berdiskusi dengan satu orang, apa yang paling kau takuti dalam hidup? Dia mengatakan, saya paling takut kematian. Saya tanya balik, maksudnya kamu takut mati? Dia bilang, bukan. Saya tidak takut kalau saya yang mati. Saya takut kalau orang yang saya cintai mati. Kalau orang yang saya cintai mati, saya akan sepi. Saya akan kosong hidupnya. Dan saya mengatakan ke dia di dalam usaha untuk memberitakan Injil, men-sharingkan kesaksian tentang Injil. Saya mengatakan benar, tidak ada orang bisa menghadapi kematian tanpa harapan. Jika orang yang kita cintai hilang, pergi, dan kita tidak bisa bertemu, sulit bagi kita untuk mendapatkan pengobatan di hati. Tetapi Injil menyatakan bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus. Bagaimana supaya saya tidak kehilangan orang yang saya cintai? Baik saya maupun orang yang saya cintai, mesti datang ke Tuhan. Mesti temui dia. Mesti menerima Injilnya. Dan berita kebangkitan Kristus menjadi milik kita juga. I know that my Redeemer liveth. Saya tahu penebusku hidup. Dan meskipun saya ada tubuh yang nanti akan rusak, meskipun tubuh saya nanti dimakan cacing, meskipun dipendam di dalam tanah, meskipun busuk, tapi saya tahu di dalam daging aku akan lihat Tuhan. Yet in my flesh will I see God. Saya akan lihat wajahnya, menerima saya yang dibangkitkan karena Kristus bangkit. Kristus menjadi buah sulung yang membuat kita semua punya pengharapan. Maka mari sadari hal ini. Entah kematian orang yang kita cintai, entah kehidupan yang banyak gejolak, entah kekurangan cinta atau apapun yang kita alami, membuat hidup kosong. Tetap yang membuat kita kembali penuh, bukan perbaikan langsung dari apa yang kurang. Yang membuat hidup kita penuh adalah datang ke Tuhan dan menyembah Dia.